Untuk susunya susu apa dulu? Nah, kalau memang ASI itu kan memang dianjurkan eksklusif ASI saja dari usia 0 sampai 6 bulan ya. Baru nanti ASI bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Tapi yang utamanya bukan ASI lagi, tapi MPASI. Nah, kalau MPASI-nya optimal dan juga berat badan dan perkembangannya sesuai dengan kurva dan sesuai dengan seharusnya, itu sebenarnya susu pendamping seperti susu formula tidak diwajibkan. Ya, jadi itu bukan yang utama. Makanya saya bilang lagi tadi bahwa tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna dengan susu ya. Yang penting itu adalah makanan terutama. Bagi ayah bunda yang mempunyai pertanyaan mengenai masalah gizi anak, tentu banyak sekali yang harus kita bahas dari A sampai Z begitu ya ayah bunda ya. Boleh nanti bertanya di kolom komentar kita, akan kita jawab di sesi terkhusus di Ngopi Seru hari ini. Kemudian juga diingatkan untuk ayah bunda, di sesi Ngopi Seru kita hari ini itu juga ada giveaway untuk ayah bunda yang mempunyai pertanyaan 3 tercepat, nanti akan mendapatkan giveaway khusus dari RSIA Permata Bunda. Nah, tanpa memperpanjang lebar lagi, untuk sebelumnya mungkin kita berkenalan dulu dengan dokter spesialis anak kita, Dr. Zikra. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Dokter Wulan. Mungkin perkenalkan ayah bunda, nama saya Dr. Zikra Alfasani, spesialis anak. Saya merupakan spesialis anak yang baru yang bertugas di RSIA Permata Bunda. Oke, jadi memang Dr. Zikra itu dokter spesialis anak kita yang baru ya, dokter ayah bunda. Jadi nanti kita akan membahas kupas tuntas dulu mengenai gizi anak. Nanti untuk ayah bunda yang mungkin ada pertanyaan lanjut mengenai tumbuh kembang anak, gizi anak, tentunya nanti bisa berkonsultasi langsung dengan Poli Dr. Zikra. Oke, Dok. Selamat siang, dokter. Siang, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik ya. Mungkin di siang-siang hari ini yang cukup hangat ya, Dok ya. Beberapa hari terakhir memang Solo kayaknya agak membara gitu ya. Nah, jadi sore ini, Dok, kita akan membahas bersama ayah bunda itu mengenai masalah gizi anak deh, Dok. Nah, kita tahu kalau misalnya masalah gizi anak tuh memang banyak pertanyaan dari ayah dan bunda, apakah mengenai permasalahan pemberian makanan, ini gizinya seimbang atau tidak, sampai masalah pemberian susu begitu ya, Dok ya. Banyak istilah yang kita kenal, misalnya picky eater atau GTM nih, Dok, yang sering kita dengar ya. Jadi mungkin untuk awal ini mungkin dokter bisa menjelaskan itu gimana nih sebenarnya masalah gizi anak ini. Jadi apa sih masalah umum yang biasanya kita temukan begitu, Dok? Oke, Dokter Wulan dan juga Mama, Bunda dan juga semua pemirsa di rumah. Dan sebenarnya permasalahan makan pada anak ini merupakan masalah yang paling umum pada anak, tapi juga bikin Mama dan juga Bunda di rumah itu stres ya. Udah pusing mikirin kerjaan, pusing mikirin suami, anaknya bermasalah pula lagi makannya ya. Nah, memang paling sering itu anak-anak ditemui curhatan dari berbagai ibu setiap saya poli, dan juga permasalahan umum pada anak paling sering itu adalah memang picky eater dan juga GTM, artinya gerakan tutup mulut ya. Nah, sebenarnya permasalahan makan pada anak itu banyak ya, Dokter Wulan ya. Nah, kenapa bisa terjadi permasalahan makan pada anak? Nah, mungkin di sini kita kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah paling umum itu adalah keterlambatan memperkenalkan jadwal makan dan juga variasi makan pada anak kita. Nah, biasanya pada sering bermasalah makan itu adalah pada fase transisi mulai dari ASI hingga ke MPASI dan juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Paling sering itu curhatan kalau anak itu udah toddler, usia 1 tahun ke atas. Anak saya lebih suka main, Dok, daripada makan gitu. Terus anak saya juga cuma maunya susu aja, nggak mau makanan yang lain, atau makannya cuma mau itu aja, nggak mau makanan yang lain. Nah, biasanya ini juga yang saya sebutkan di awal tadi, keterlambatan memperkenalkan jadwal makan dan juga variasi makan pada anak. Nah, sebenarnya kapan sih kita memperkenalkan jadwal makan dan juga variasi makanan ini kepada anak kita? Nah, itu dapat dimulai dari anak kita MPASI itu. Nah, pada saat anak kita mulai MPASI usia 6 sampai 7 bulan itu utamanya masih ASI ya. Sedangkan MPASI itu sifatnya pendamping. Dan yang kedua itu kalau usianya udah lebih dari 7 bulan, 8, 9 hingga 1 tahun itu yang utamanya MPASI. Nah, ASI-nya sebagai pendamping lagi atau tambahan. Nah,
Pada usia-usia yang MPASI ini, nah kita sudah harus memperkenalkan jadwal makan kepada anak. Jadi anak itu sudah mempunyai keteraturan jadwal-jadwal makannya. Misalnya kita berikan makanan utama 3-4 kali sehari dengan jadwal yang sama. Misalnya dia mulai makan jam 7, kemudian makan siangnya jam 12 atau jam 1, kemudian makan malamnya bisa jam 6 atau jam 7 malam. Nah, itu udah disesuaikan terus secara teratur. Nah, itu pada saat MPASI itu sudah diperkenalkan. Kemudian jadwal snacknya juga diatur. Nah, misalnya jadwal snack itu di antara makanan utama itu diatur jadwal snacknya. Jadi anak itu sudah terbentuk pola yang bagus untuk jadwal makannya. Yang kedua adalah variasi makan ya. Nah, untuk variasi makanan ini kita harus memperhatikan yang pertama itu dari segi nutrisinya. Harus ada yang namanya makanan dengan yang utamanya seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian pendampingnya seperti sayur dan juga buah-buahan. Nah, untuk sekarang itu kita tidak lagi mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Yang sekarang itu adalah yang namanya adalah porsi makan anak. Nah, di mana satu piring itu seharusnya disediakan itu adalah setengahnya kita bagi 2. Yang setengah yang satu itu 2/3-nya adalah karbohidrat ditambah dengan buah. Yang setengah yang kedua itu 2/3-nya adalah protein dan yang ditambah sebagiannya itu adalah sayuran. Nah, apakah susu sekarang wajib sebagai 4 sehat 5 sempurna? Susu tidak masuk lagi ke dalam yang porsi makan sehat itu. Nah, susu hanyalah pendamping atau tambahan lainnya. Nah, cara kita memperkenalkan yang variasi makan itu adalah dari anak mulai MPASI. Nah, kalau dulu ya yang MPASI itu dimulai dengan bubur susu. Nah, kita mengenal bubur susu, tapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga cara mengolah makanan, sekarang itu makanan seperti protein dan juga sayur-sayuran itu sudah boleh diperkenalkan dari anak mulai awal MPASI, tapi mungkin teksturnya lebih halus lagi. Nah, misalnya kita dengar dengan pure, lebih halus seperti bubur susu, tapi sudah mulai kompleks. Nah, seiring nanti dengan pertumbuhan gigi anak, kemudian dengan naiknya tekstur anak, nah itu kita bisa mengenalkan anak dengan makanan yang lebih bervariasi lagi gitu. Jadi istilahnya kita tidak hanya memperhatikan kuantitas makan anak atau banyaknya, tapi juga kualitasnya. Nah, dari kecukupannya. Nah, kemudian itu yang pertama tadi ya, yang keterlambatan jadwal, memperkenalkan jadwal dan juga variasi makanan. Nah, yang kedua yang sering jadi permasalahan adalah yang terkait variasi tadi. Anak sering bosan dengan makanan yang sama gitu. Jadi dia tidak mau lagi makan yang lain-lainnya, atau malah dia lebih banyak camilan manisnya atau minum yang manisnya. Nah, itu kan sering tuh. Atau anak yang diperkenalkan dengan susu formula lebih dini. Nah, susu formula itu kan lebih manis ya daripada dibanding yang ASI atau yang lainnya. Jadi kalau dia tidak diperkenalkan dengan yang lainnya, dia tergantungan dengan mengkonsumsi susu formula aja. Bahkan saya dapat pasien usia 2 tahun masih hanya susu formula saja. Nah, badannya besar, tapi besarnya karena apa? Karena gulanya. Iya, tapi kalau untuk mikro dan makronutrien yang lain mungkin dia akan kekurangan gitu. Nah, jadi kalau dia biasa mengkonsumsi camilan manis atau dia makan makanan manis, itu anak akan cenderung untuk malas makanan yang utamanya. Nah, terutama apabila jadwalnya berdekatan. Jadi misalnya jadwal makannya itu jam 1. Nah, tapi camilan manisnya jam 12, itu otomatis anak itu tidak akan berkurang nafsu makannya. Nah, jadi istilahnya kita tidak memperkenalkan pada anak kita itu jadwal rasa kenyang dan rasa laparnya. Nah, jadi dia tidak tahu membedakan secara perbedaan yang jelas itu antara rasa kenyang dan rasa lapar, karena dia tidak diajarkan mengenai rasa lapar yang itu kayak gimana. Kan kalau anak itu kalau lapar baru dia minta makan. Kalau dia nggak lapar dia nggak akan minta makan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian masalah yang sering lagi dialami adalah pada fase-fase picky eater. Nah, sebenarnya picky eater itu adalah salah satu fase perkembangan anak normal secara psikologis ya dokter Mularia. Nah, jadi pada saat anak usia 1 tahun sampai 3 tahun, masa-masa mulai ke toddler, itu ada perkembangan psikologis yang memang anak-anak itu fase picky eater. Nah, jadi kadang-kadang orang tua udah picky eater sebentar langsung stres. Anak saya udah dicoba makan ini dok, tapi nggak mau gitu kan. Cobanya udah berapa kali mama, sekali 2 kali deh udah nggak mau dong. Nah, terus mamanya udah nyerah gitu kan, terus bilang anaknya GTM nggak mau makan. Jadi bukan seperti itu. Jadi sebenarnya fase
fase picky eater itu adalah fase perkembangan psikologis normal anak ya. Oke, Dok. Nah, jadi anak itu sudah mulai memiliki preferensi pribadi. Nah, dia sudah bisa bilang ke mamanya, "Mama, saya mau ini, saya nggak mau ini." Nah, dia udah bisa membedakan dia mau dan tidak mau. Mana yang menurut dia enak, mana yang menurut dia tidak enak. Nah, jadi seperti itu. Nah, fase-fase picky eater itulah yang sebenarnya tantangan berat bagi orang tua ya. Nah, jadi bagaimana cara tipsnya? Mungkin nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut lagi di akhir nanti ya. Yang penting mamanya nggak mudah menyerah dan memperkenalkan lagi-lagi memperkenalkan variasi makanan kepada anak ya. Nah, kemudian masalah yang paling sering adalah tentang distraksi saat makan. Nah, apalagi di zaman sekarang Iya ya Dok ya, makannya harus pakai nonton gadget gitu ya. ya, Dok, ya. Nah, itu memperkenalkan gadget secara dini pada anak itu adalah suatu yang salah ya. Rekomendasi dari WHO bahwa anak di bawah usia 2 tahun itu no at all gadget sama sekali. Nah, tidak ada gadget sama sekali terus termasuk pada saat makan. Nah, kalau dia terbiasa dengan ada gadget di depannya dia sambil makan, itu akan memperlama waktu makan. Nah, sedangkan anak itu hanya boleh makan 30 menit paling lama. Paling lama ya Dok, Paling ya? lama. Oke. Karena kalau udah lebih dari 30 menit dan makanannya sudah habis, itu anak itu tidak akan mau makan lagi. Nah, selain gadget juga sambil bermain itu juga tidak disarankan ya Dokter Oke. Wulan ya. Dan juga mama-mama di rumah, misalnya anak saya tuh makannya sambil main sepedaan, main sama temennya. Nah, lagi-lagi itu memperpanjang waktu makan. Mungkin di awal-awal dia habis makanannya kalau pas saat dia bermain itu. Nah, tapi lama-kelamaan dia juga tidak mau makan gitu ya. Nah, masalah terakhir yang harus kita eksplor adalah mungkin ada penyakit-penyakit tertentu pada anak yang membuat anak itu masalah makan. Misalnya memang ada kelainan bawaan pada saluran cernanya. Nah, anaknya lebih mudah mual muntah, diare, atau masalah kayak tumbuh gigi pun bisa bikin anak malas makan, Malas makan jadinya. atau tonsilofaringitis akut juga sering ya. Jadi nulan ya, Dok, ya. Amandel atau bahasa kitanya juga ini ya. Oke, mungkin itu aja Dokter. Oke. Jadi sebenarnya untuk membahas gizi ini panjang ya Dok ya, Ya, kita bahasnya banyak dari sekali masalah awal makannya. sampai usia berapapun itu akan kita bahas kembali. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Zikra tadi, memang kalau misalnya kita tahu yang pertama itu penjadwalan atau kita tahu sebenarnya feeding rules berarti ya, Ya, Dok, ya? feeding rules. Nah, Feeding nama lainnya feeding rules-nya. rules. Kemudian juga variasi makanannya, kemudian juga untuk pemberian makanannya. Nah, banyak kita lihat di TikTok nih Dok, mama-mama muda gitu ya berbagi tips memberi makan anak saat GTM, memang dengan sambil bermain. Ternyata itu tidak disarankan Tidak ya Ayah disarankan. Bunda ya. Nah, jadi mungkin nanti untuk pemberian makanannya lebih lanjut untuk pemenuhan gizi, lebih baiknya tentu kita konsulkan ke dokter anak seperti itu ya. Jadi selain kita mengkaji juga untuk anaknya, mungkin ayah bunda yang memang berencana untuk hamil kembali, mempunyai anak, tentu kita harus mempunyai perencanaan yang matang gitu ya, Dok ya. benar Karena ini sekali. bukan cuma menyangkut ibunya, nanti juga anaknya akan berefek gitu ya Dok ya. Memang kalau misalnya kita kaji lagi, memang banyak hubungannya, penyakit lainnya juga bisa kita temukan gitu ya Dok ya. Banyak memang anak yang seperti dokter katakan tadi, asal anaknya aktif itu nggak apa-apa. Sering kita temukan seperti itu ya Dok ya. Artinya masih main kok, tapi ya anaknya kurus begitu ya. Jadi memang yang terpenting bagi ayah bunda adalah kontrol. Nah, sekarang kan kita sudah mendapatkan layanan ada posyandu per bulan. Itu sebenarnya wajib ayah bunda harus ikuti gitu, bisa biar kita bisa mengontrol untuk perkembangan dan juga pertumbuhan si dedeknya gitu ya Dok ya. Ya. Oke, memang kalau misalnya kita kaji banyak ya Dok ya, dari awal sampai akhir tuh banyak yang harus kita lihat nih pertumbuhan dan perkembangan. Bukan hanya dari segi tumbuhnya aja naik ke atas saja, tapi perkembangannya juga harus kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya masalah-masalah di gizi anak ini Dok nih, apakah ada solusi tertentu nih Dok? Bagaimana kita menghadapi si anak ini nih untuk bisa makan? Apalagi kalau misalnya udah sakit dikit pasti turun berat badannya langsung drop gitu ya Dok ya. Itu kekhawatiran orang tua sekali gitu Dok. Jadi untuk mengatasi masalah ini biasanya apa solusi yang bisa kita berikan ke orang tua gitu Dokter? Oke. Nah, sebenarnya kalau solusi yang diberikan kepada orang tua
harusnya kita mengkaji satu persatu masalah case by case pasien. Nah, karena sebenarnya 1000 banyak ya macam permasalahan dari masalah makan anak ini. Nah, tapi secara umumnya saya berikan beberapa solusi praktis ya Bunda dan juga Mama di rumah. Yang pertama yang tadi terkait pengenalan jadwal makan dan juga variasi makan di pada anak ya. Nah, kita yang tadi saya ulang lagi kenalkan pada anak sedini mungkin. Nah, seperti yang Dokter Wulan bilang tadi, kita harus bikin feeding rules nih. Nah, gimana anak ini punya jadwalnya tersendiri. Jadi otomatis tubuhnya secara alamiah akan mengenali jadwal makannya itu gitu. Nah, yang pertama itu feeding rules itu kita bikin seperti ini Dokter Wulan. Jadi kita secara umum ya, misalnya kita pagi-pagi itu anaknya makannya jam berapa. Sebisanya kita tidak beri susu dulu di awal, makan dulu baru susu. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita kasih makan anak 3 kali sehari, saya bilang tadi. Jam 7 kita jadwalkan makan pagi, jam 1 kita jadwalkan makan siang, jam 7 malam kita jadwalkan makan malam. Nah, jadwal snacknya kita bikin 2 jam sebelum dia makan atau setelah dia makan. Jadi sebelum dia makan, paling telat itu 2 jam sebelumnya anaknya udah nggak boleh makan snack lagi atau tidak makan manis dan tinggi kalori lagi. Jadi istilahnya snacknya misalnya dia makannya jam 1 ya, berarti dia terakhir makan manis atau minum susu tuh jam 11. Nah, nanti dibiarkan perutnya kosong, nanti dia akan ada sensor lapar ke otaknya, dia akan memakan. Nah, kita perkenalkan seperti itu terus menerus. Nah, gitu. Jadi terbentuklah pola yang bagus pada anak. Nah, yang kedua mengenalkan yang variasi makan tadi, Dokter Wulan. Nah, kalau yang variasi makan itu kita perkenalkan satu persatu. Nah, paling susah itu pada fase picky eater tadi ya. Nah, anak akan cenderung takut mengenal makanan yang baru. Nah, artinya dia udah punya preferensi pribadi bahwa ini enak, yang lainnya dia udah nggak mau lagi. Nah, ya saya punya pengalaman dan kemudian kebetulan teman saya sendiri dan dia konsul ke saya, dia cuma mau makan nasi pakai talas coba. Nasi pakai talas, Dok. Karena sudah terbiasa dari baik kecilnya. Nah, dia tidak terbiasa untuk mencoba makanan lain. Nah, tapi di sanalah kita intervensi. Jadi kita biasakan anak-anak ini kita bikin feeding rules yang baru. Artinya coba 1 hari atau 2 hari dia tanpa makan sekalipun. Nah, untuk mengubah pola ini, Mama dan juga Bunda di rumah tuh harus tegas dan konsisten. Itu intinya. Kadang permasalahan adalah nggak tega sama anak. Misalnya kan nanti anaknya kayak gitu nggak tega Dok, anaknya nggak makan nanti kelaparan Dok. Misalnya kan, atau nanti saya mau Dok tapi neneknya nggak mau. Nanti neneknya marah katanya. Jadi memang kalau mau bikin sesuatu permasalahan anak dan memperkenalkan pada makanan baru, itu kita harus bikin kesepakatan dulu nih semua keluarga. Artinya mama, ayah, nenek nggak kasih makan dulu. Anak itu insya Allah tidak akan apa-apa nggak dikasih makan dalam 1 hari. Dia tidak akan makan dalam 1 hari. Pasti nanti kalau sensor laparnya udah sampai ke otak, dia akan minta makan. Nah, pas dia minta makan itu kita perkenalkan makanan yang ada. Nah, itu artinya, dan akhirnya berhasil. Mama papanya tidak mengasih talas itu dalam 1 hari. Akhirnya dia minta makan, dikasih makanan, mau kok makan. Nah, jadi kebanyakan orang tuanya kadang nggak tega. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangan menyerah ayah bunda. Kalau sekali diperkenalkan dia tidak mau, itu bukan berarti dia nggak mau langsung buat ya Dok ya. Oke, saya bilang tadi dia ada psikologis picky eater-nya. Nah, jadi kita harus memperkenalkannya berkali-kali. Bahkan dalam suatu jurnal yang saya baca, bahkan bisa sampai 10-12 kali makanan yang sama yang kita tuju. Misalnya kita menargetkan dia makan sayur, itu kita 10-12 kali kita perkenalkan dengan makanan yang sama dalam sebulan. Nah, jadi otomatis nanti dia dengan melihat ini kok ini terus dikasih gitu, nanti dia coba. Kebanyakan tuh anak dibilang picky eater tuh kenapa? Dia nggak mencoba, dia belum mencoba atau malah dia punya trauma tersendiri. Nah, itu makanya anak nggak boleh dipaksa makan dipaksa makan nanti dia trauma. Dia nggak mau makan lagi nanti. Nah, itulah caranya kita memperkenalkan. Dan kedua yang tadi yang distraksi makan itu, jadi kita nggak boleh memberikan sebagus-bagusnya adalah anak duduk dikasih piring, dikasih sendok sendiri, nah dia akan makan sendiri. Dan waktunya 30 menit, habis nggak habis makanannya diambil. Nah, jadi sering kita menemui nih Dok, misalnya pada bayi-bayi gitu ya, dia bayinya gemoy nih Dok. Nah, jadi bayinya gemoy nih, orang tuanya seneng nih, bayinya sehat katanya begitu ya Dok ya. Tapi apakah
apakah memang semua bayi gemuk, anak gemuk itu sehat nggak ya dok ya? Nah ini mitos yang sering beredar di masyarakat ini dok. Mungkin bisa dibahas lebih lanjut oleh dokter Zikra. Ya, gitu, jadi banyak ya kayak ini seneng nih anaknya gemoy, anaknya lipat roti. Iya, gitu. banyak lipatannya. Roti sobek tuh istilahnya katanya kan, mamanya seneng gitu ya. Nah jadi sebenarnya tidak semua anak gemuk itu sehat. Itu harus diperhatikan. Nah terutama nanti sudah toddler atau remaja khususnya. Nah itu nanti kalau tidak setiap anak gemuk itu sehat ya. Harus kita pertama kita berpandu dulu kepada grafik pertumbuhannya. Ini anak sudah masuk ke overweight dan obesitas atau tidak. Nah overweight dan obesitas itu tidak baik ya, karena nanti akan bisa menimbulkan berbagai penyakit pada anak, terutama penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolisme pada tubuhnya. Misalnya apa? Diabetes mellitus, resistensi insulin nanti, atau misalnya penyakit jantung misalnya, atau kolesterolnya yang tinggi, atau hipertensi. Nah itu bisa menimbulkan masalah yang serius pada anak. Atau bahkan kalau udah overweight sekalipun itu ada namanya gangguan OSAS ya. Mungkin pernah dengar ya dokter Wulan ya, karena gangguan tidur nanti pada anak ya, nanti dia ngorok-ngorok tiba-tiba berhenti nafasnya gitu. Nah, jadi tidak semua anak yang gemuk itu baik ya. Jadi yang berlebihan, segala berlebihan itu tidak baik. Tapi gimana caranya? Apakah anak itu kita suruh diet? Nah, sebenarnya diet pada anak-anak itu masih kontroversi ya. Dokter Wulan itu tidak terlalu dianjurkan diet pada anak-anak, karena kenapa? Pada dasarnya makanan pada anak itu adalah berguna bagi dia, saya bilang tadi, untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, mungkin makanannya disesuaikan dengan kalori yang seharusnya tidak berlebihan, tapi tidak dibatasi. Nah, lebih diperbanyak kepada aktivitas fisik. Nah, lebih banyak aktivitas fisik atau olahraga yang sesuai dengan usianya. Nah, jadi kalau diet pada anak tidak disarankan. Dia kalorinya sesuai dengan itu, tapi lebih dibanyakan ke aktivitas fisiknya begitu. Oke dok, berarti memang bagi ayah bunda gemuk tidak selalu sehat ya. Dan terpenting juga kita harus menilai dari grafiknya, gitu ya, grafik pertumbuhan, perkembangan per bulan. Makanya harus ke posyandu. Di zaman sekarang juga udah ada yang untuk mama-mama muda, itu udah ada juga Primaku ya, aplikasi Primaku. Itu bisa diakses lewat handphone kita masing-masing melalui aplikasi. Itu juga punya bekerja sama juga dengan IDAI. Dia sudah bisa kita masukkan tumbuh kembang anak kita, nanti dia ada grafiknya sendiri. Langsung gitu. ditampil gitu ya dok ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak memantau tumbuh kembang anak untuk di zaman sekarang. Oke deh. Untuk ayah bunda, kita udah zaman teknologi yang maju gitu ya. Banyak aplikasi yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk memantau pertumbuhan anak. Kemudian nih dok, ada juga mitos yang lain mengenai pemberian gizi pada anak, yaitu yang seperti yang udah kita bahas di awal ya dok ya, susu dok. Banyak nih ayah bunda yang minum susu menyesuaikan dengan usia anak, harus minum susu. Nah, apakah memang harus didampingi selalu dengan susu atau bagaimana dok? Gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk susunya susu apa dulu? Nah, kalau memang ASI itu kan memang dianjurkan eksklusif ASI saja dari usia 0 sampai 6 bulan ya. Baru nanti ASI bisa dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Tapi yang utamanya bukan ASI lagi, tapi MPASI. Nah, kalau MPASI-nya optimal dan juga berat badan dan perkembangannya sesuai dengan kurva dan sesuai dengan seharusnya, itu sebenarnya susu pendamping seperti susu formula tidak diwajibkan. Ya, jadi itu bukan yang utama. Makanya saya bilang lagi tadi bahwa tidak ada lagi 4 sehat 5 sempurna dengan susu. Ya, yang penting itu adalah makanan terutama terlebih dahulu. Nah, kemudian apakah kapan susu itu diindikasikan? Nah, susu itu diindikasikan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya memang anak sudah ada gangguan seperti udah gizi kurang, udah kita optimalisasi tapi anaknya juga tidak naik berat badannya, atau malah gizi buruk, nanti ada namanya makanan tambahan yang dari susu. Nah, itu pun susu formula itu pun juga harus dari rekomendasi dokter. Ya, nah karena nanti kita hitung kalori. Nanti akan pernah ayah bunda mungkin tahu yang namanya susu tinggi kalori kan. Susu tinggi kalori itu tidak boleh dikonsumsi sembarangan atas rekomendasi dokter, dan sudah kita hitungkan berapa kalorinya dan berapa frekuensi dan jumlahnya setiap hari gitu ya. Jadi susu itu tidak wajib ya. Yang penting diwajibkan itu adalah bagaimana mengoptimalisasikan MPASI makanannya sehari-hari, baik secara kualitas maupun secara
kuantitas. Nah, kalau anak dengan susu saja, misalnya saya bilang tadi di awal, anak dengan susu saja tanpa ada masalah lain, berarti dia ada permasalahan pada makanan. Kan? Anak akan kekurangan yang mikronutrien yang lainnya, ya mungkin dia akan gemuk karena gula, tapi yang lain-lainnya akan kekurangan gitu. Jadi tidak baik kalau dia hanya dengan susu saja. Oke, berarti susu sebenarnya tidak wajib ya ayah bunda ya. Jadi apalagi sekarang udah sering itu penggunaan susu tinggi kalori begitu ya. Dok, itu dokter anak aja yang meresepkan untuk kalori itu agak ini riuh ya dok harus ya. kita hitung per berat badan, target kalorinya bagaimana. Jadi tidak untuk konsumsi umum dan dipakai sendiri. Gitu ya ayah bunda ya. Jadi memang kalau misalnya ada keraguan ini apakah memang harus kita kasih susu atau tidak ya, lebih bagus itu lebih baik memang kita konsultasikan dulu dengan dokter anak gitu ya ayah bunda ya. Oke dok, kalau anak usia 0 bulan boleh ditambah susu selain ASI nggak dok? Nah itu ya 0 bulan 0 bulan ya 0 dok. bulan berarti baru lahir ya. Nah, jadi sebenarnya yang usia 0 sampai 6 bulan itu yang paling diutamakan direkomendasikan adalah ASI. ASI tok, tidak ditambah dengan air putih, tidak ditambah dengan madu atau air-air lainnya, air tajin atau air-air lainnya ya. Selama kecukupan ASI ibunya bagus, nah itu sebenarnya hanya direkomendasikan adalah ASI eksklusif. ASI hanya ASI saja ya. Nah misalnya gini, ASI saya seret dok, ASI saya sedikit dok, gimana dok nanti berat badan anak saya nggak naik-naik. Nah sebenarnya kalau permasalahan ASI di awal-awal usia anak itu, kita harus analisis dulu kenapa nih ASI ibunya sedikit gitu, nggak langsung sedikit tiba-tiba dia ini ya. Nah sebenarnya bayi itu di usia 1 sampai 3 hari dia masih akan oke tanpa ASI. Karena dia cairan di tubuhnya masih cukup gitu. Nah, harus dianalisis secara mendalam kenapa nih air susunya ibunya sedikit. Nah, misal pertama ibunya itu memang kurang minum misalnya ya, atau kurang makan, atau malah kurang ada stres, ibunya cemas habis operasi dan segala macam. Harus rileks. Itulah kenapa ibu pos melahirkan tuh harus rileks lingkungannya agar ASI-nya lancar. Nah, yang kedua, pada ibu-ibu yang anak pertama, nah itu sering kan agak lama muncul ASI-nya dok, itu memang tidak apa-apa ya. Bahkan anak itu tetap disarankan disusui setiap 2 jam, karena apa? Isapan bayi itu adalah merangsang nanti hormon prolaktin ibu agar lebih banyak diproduksi. Nanti ASI-nya secara tidak langsung akan lebih banyak juga diproduksi. Kalau nggak dirangsang nggak akan keluar tuh hormon prolaktin, nggak bakal keluar tuh ASI-nya. Nah normal kok, nggak apa-apa pada ibu, nggak usah stres gitu. Karena kalau anak pertama tuh ASI seret tuh nggak masalah ya, karena dia baru akan banyak tuh di usia 1 mingguan. Nah, 1 minggu. Ya. Kemudian trik yang kedua adalah misalnya kita coba pompa ASI-nya, sekali dihasilkan tuh berapa gitu. Nah misalnya target kita minum ASI itu sekali minum 30 sampai 50 gitu kan, bisa sekali 2 jam. Tapi yang dihasilkan cuma 20 dok, nggak cukup. Nah kita bisa akali dengan triknya adalah pendekkan frekuensinya. Nah misalnya dia jadi sekali 2 jam, kita jadikan 1 kali 1 jam. Nah artinya kalau dalam 2 jam berapa? Jadi 40 juga, jadi 40 kan? juga. Nah, itu bisa kita lakukan trik-trik seperti itu. Nah kecuali misalnya tidak kita segala macam ini ASI-nya juga memang tidak ada, barulah pilihan selanjutnya adalah susu formula. Nah, tapi tetap sebagai dokter anak dan juga ASI tetap lebih baik daripada susu formula. Kenapa dokter Wulan? Nah bedanya adalah mungkin sekarang tuh udah canggih-canggih ya susu formula. Ya saya kan kalau pilihannya ya dari segala produsen susu itu kan udah mempromosikan ini banyak mikronutriennya udah lengkap semuanya gitu. Apa yang tidak ada coba? Yang tidak ada itu adalah imunoglobulin A-nya tidak ada. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya nggak ada. Imunoglobulin tuh nggak bisa dimasukkan dalam susu formula gitu. Nah jadi itu bedanya. Mungkin proteinnya sama misalnya dibanding ASI, lemaknya sama misalnya, tapi zat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya tuh nggak ada gitu. Nah, gitu ya Bunda Yati ya. Jadi kalau misalnya anak Bunda masih usia 0 bulan, berarti kita yang seperti disampaikan tadi sebaiknya adalah ASI. Jadi ibu nggak boleh nyerah. Memang betul kalau ibunya senang ASI-nya memang lebih banyak ya Bunda ya, begitu ya. Jadi lingkungannya harus mendukung, keluarga juga harus mendukung, apalagi suami juga harus mendukung ya dok ya. Jangan sampai bikin stres ya. Nggak boleh bikin stres. Mungkin dikasih hadiah ibunya. Jadi ini ASI-nya lebih
bulannya begitu ya dok ya. Oke, ini udah lumayan banyak pertanyaan yang kita tampung ya dok. Menarik sekali topik menarik hari ini sekali, ya. nggak habis-habis kayaknya ya dok ya. Oke, selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Bunda Ega Utami. Halo dok, saya mau bertanya, anak saya usia 10 bulan belum tumbuh gigi, apakah itu aman ya nggak ya dok? Ya, 10 bulan belum tumbuh gigi ya. Nah, sebenarnya kalau 10 bulan belum tumbuh gigi itu masih aman. Oke. Ya, masih aman ya Bunda ya. Nah, jadi anak itu memang akan mulai tumbuh gigi, ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, kadang ada bayi kadang udah nampak ada. kan giginya gitu kan, nggak masalah. Jadi sebenarnya tumbuh gigi itu dalam usia 10 bulan itu masih normal. Sampai usia 12 bulan pun nggak apa-apa, tapi harus diwaspadai kalau dia nggak tumbuh di usia 14 bulan ke atas. 14 bulan. Ya, umumnya munculnya di depan dulu, baru nanti di belakang-belakangnya. Jadi itu nggak masalah insya Allah. Oke, Ya. aman ya Bunda ya. Berarti 10 bulan tuh masih aman. Nanti Ya. kalau udah 14 bulan masih Ya. tidak tumbuh, berarti harus dievaluasi Ya. lagi. Gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut dok. Ada pertanyaan dari Bunda Yati lagi nih dok. Tadi yang bertanya mengenai usia 0 bulan susu selain ASI ya dok ya. Dok, anak saya saat lahir beratnya 3,1. Setelah berapa hari turun nih dok? Apakah ini normal atau tidak ya dok ya? Nah, jadi oke. Nah, sebenarnya itu untuk pemantauan berat badan anak ya. Nah, pemantauan berat badan anak itu kalau normalnya itu pertumbuhan anak berat badan anak itu 10 sampai 15 gram per kilogram berat badan itu per minggunya. Nah, misalnya berat badan anak kita itu adalah 3 kilo pada saat awal, berarti dalam seminggu itu harus naik sekitar 300 sampai 450 gram ya. Nah, jadi tapi kenapa di awal-awal kehidupan itu anak banyak sekali yang berat badannya turun? Ya, sering itu di awal 1 minggu pertama kehidupan itu sering berat badan anak turun dulu. Bahkan 1 minggu sampai 2 minggu tuh turun karena dia masih tadi penyesuaian. Nah, kalau di dalam kandungan dia dapat nutrisi atau perkembangan berat badan anak itu dari mana? Dari plasenta, darah ibunya. Jadi dia konsisten tuh naiknya. Nah, tapi setelah di luar kandungan, nah dia kan transisi kan dari yang tumbuhnya biasanya oke, nanti dia lewat ASI ibu. Nah, ASI ibu itu tadi permasalahannya dari frekuensi dan juga volumenya. Nah, itu kan kita bertahap dulu. Di awal-awal kehidupan kan paling cuma 5 cc sekali minum atau isinya karena usus lambung bayi baru lahir itu juga sebesar kelereng, sebesar puyuh. Ya, jadi juga nggak harus banyak-banyak juga gitu. Jadi paling 5 cc, nanti naik lagi 10 cc, naik lagi 25. Jadi bertahap kan banyak ASI-nya. Nah, pada saat produksi ASI yang bertahap itulah yang cenderung berat badan anaknya itu turun. Nah, nanti setelah 2 minggu kehidupan barulah dia naik lagi. Nah, harusnya di sebulan pertama evaluasi itu naik. Tapi di 2 minggu bisa jadi dia turun. Tapi di sebulan evaluasi itu harus naik. Harus naik ya. Oke. Jadi karena proses transisi tadi ya Bunda ya, jadi memang seminggu awal pertama kehidupan tuh memang cenderung akan lebih turun berat badan si dedeknya. Tapi setelah itu nanti seiring dengan pertambahan ASI Bunda, nanti berat badan si dedeknya juga bakalan naik. Ya. Gitu ya Bunda Yati ya, mungkin semoga bisa menjawab dari pertanyaan Bunda gitu ya. Bagaimana jika ada anak berat badan dan tinggi badannya kurang, tidak sesuai dengan umurnya, sudah diupayakan gizi seimbang namun berat dan tingginya namun berat dan tingginya, namun dia cerdas dalam pelajaran, apakah termasuk stunting wasting gitu dok? Nah, ini ada istilah nih stunting wasting ya dok ya. Nah, sebenarnya itu istilah stunting dan wasting wasting ya. Nah, kita tidak terlalu cepat menjudge anak ini stunting ya. Stunting, ada beda stunted dan juga stunting. Itu harus dibedakan ya Bunda. Ada stunted dan juga ada stunting. Nah, sebenarnya kalau cuman permasalahan tinggi badan yang kurang, kalau dari kurvanya itu kurang dari dua standar deviasi ya berturut-turut dia kurang, itu kita kategorikan ke stunted. Tapi belum tentu anak itu stunting. Ya, yang namanya stunting itu dia sudah terganggu semuanya. Oke dok, ini ada pertanyaan terakhir nih dok, tapi mungkin agak keluar dari topik kita ya dok ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Bunda Putri. Dok, wajar nggak sih kalau pusar bayi 2 bulan keluar? Mungkin agak nimbul gitu ya. Mohon dijawab dok. Oke. Nah, sebenarnya itu permasalahan nih lebih ke konsul ya. Nggak melenceng dari yang pembahasan kita. Jadi boleh kita bahas. Nah, normalnya itu sebenarnya pusar itu adalah sarana dari plasenta, nanti ada pembuluh darah kan baru ke bayinya. Nah, di intrauterin atau pada saat kehamilan itu perantara dia sebenarnya pembuluh darah ya, pembuluh darah yang nanti memberi makan kepada si bayinya.
kandungannya. Nah pas saat lahir kan kita potong normalnya tuh usia 5 hari tuh udah 5 hari sampai seminggu dia udah ini lepas ya. Nah tapi ini usianya berapa tadi? Oh, 2 bulan. 2 bulan tapi pusarnya menonjol. Kayaknya menonjol gitu ya. Nah itu harus kita evaluasi ya Ibu ya. Nah menonjol itu seperti apa dulu? Paling sering pusar menonjol pada saat bayi itu adalah karena penyakit yang disebut dengan hernia umbilikal ya, hernia umbilikal. Jadi pusar itu nama lain kedokteran itu umbilikal. Hernia itu artinya ada penonjolan dari bagian tertentu yang disebabkan otot di sekitar perutnya itu lemah ya. Salah satu paling sering itu adalah di umbilikal. Nah, tapi orang pasti seringnya mengenal hernia tuh, kok hernia di pusat dok? Hernia tuh paling sering kan di daerah skrotum atau lipat paha. Ya, nah, tapi sebenarnya bisa juga di umbilikal, malah itu paling sering pada bayi ya. Nah, jadi daerah di sekitar umbilikal itu otot-ototnya lemah ya Bunda. Nah, jadi dia karena kelemahan itu menonjol. Sebenarnya menonjol itu isi usus, ususnya menonjol. Nah, menonjol kan kalau perut kita otot perut kita tuh gunanya adalah untuk menahan usus tak berada di rongganya. Tapi kalau ada kelemahan, dia akan menonjol. Terutama munculnya adalah pada saat anak batuk, anak menangis, anak mengejan. Nah, nanti dia akan muncul tuh. Nah, begitupun yang di sini, yang di lipat paha ya. Tapi kita harus mengenali kapan kita bawa ke kita harus bawa ke dokter, kapan kita harus, biasanya dokter bedah akan mengoperasinya. Kapan harus seperti itu ya. Biasanya kalau yang berbahaya itu sepertinya yang di inguinal ya, yang di paha ataupun yang ke arah skrotum. Kalau dia menonjolnya itu hilang timbul, insya Allah itu masih aman. Tapi kalau udah menonjol terus menerus, mau dia nggak batuk, mau dia mengejan, mau dia menangis, dia menonjol terus, nah itu harus segera dibawa ke dokter bedah. Nah tapi kalau yang di umbilikal, nah biasanya itu jarang dia yang yang benar-benar menonjol yang seperti itu terus gitu. Nah biasanya lebih baik Bunda memeriksakan ke dokter anak juga boleh. Nanti kami nilai bagaimana, apakah ini sudah masuk ke tahap yang harus kami rujuk ke dokter bedah atau tidak. Nah biasanya kalau dia tetap terus-menerus dia menonjol seperti itu, menetap dia, itu kami rujuk ke dokter bedah, biasanya dioperasi. Ya. Biasanya tuh kalau dia di umbilikal, itu operasinya malah nggak kan kelihatan jahitnya. Karena dia udah dimasukin aja, terus diperkuat dinding abdomennya. Nah nanti dia dimasukin lagi gitu. Terima kasih dok. Berarti nanti Bunda kalau misalnya misalkan masih ada keraguan mengenai kondisi si dedeknya, lebih baik kita konsulkan dulu ya Bunda ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan di sesi kita mengenai gizi anak ini udah cukup ya dok ya. Banyak pertanyaan dari ayah Bunda. Mungkin ada juga pertanyaan yang di luar pembahasan kita hari ini dari Bunda Ola Melisa ini. Dok, ini lebih ke kandungan sebenarnya ya. Dok, kenapa ya siap kuburan had aku berantakan? Nah Bunda, mungkin kenapa siap kuburan hanya jadi berantakan gitu dok? Lebih bagusnya ke ahlinya ya. Jadi Bunda tunggu di sesi ngopi seru berikutnya agar kita bahas lagi masalah kuburan. Jadi nanti langsung ke yang profesional yang menjelaskan nanti sama dokter kandungan juga ya. Oke Bunda. Oke, jadi udah banyak juga kita bahas nih mengenai gizi anak. Nah, mungkin ada penutup dari Dokter Zika. Dokter boleh berikan tips singkat nggak untuk mengatasi drama gizi anak ini, pemberian makan anak, dok? Ya, sebenarnya tips singkatnya itu, tips yang paling utamanya adalah ibunya jangan cepat menyerah dulu. Pokoknya dengan sabar memperkenalkan kepada anak bagaimana pola makan yang benar, kemudian bagaimana mengenalkan variasi makanan yang benar. Tadi saya lupa ya, kalau pada MPASI itu kita harus mengutamakan protein hewani dibanding protein nabati. Ya, protein hewani itu seperti telur, ikan, ayam, daging gitu, karena itu lebih asam amino itu lebih kompleks dan lebih berguna untuk pertumbuhan dari organ-organ dan juga otot-otot si anak. Jadi untuk pertumbuhan tingginya pun juga akan lebih maksimal. Nah itu jadi memperkenalkan makanan yang kaya akan protein, karbohidrat, sayur dan buah-buahan itu lebih dini. Yang penting itu adalah sebenarnya konsisten ya Bunda, dan juga sabar memperkenalkan anaknya, dan tidak lupa memantau pertumbuhan tumbuh dan juga perkembangan. Jadi tidak hanya tumbuh ya. Jadi kalau anak itu sepaket tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuhnya terganggu, biasanya perkembangannya juga akan terganggu gitu. Atau
fokusnya pada pertumbuhan saja. Yang penting anaknya besar. Tapi ternyata anaknya secara perkembangan terlambat, nanti secara IQ-nya juga rendah, anaknya belajarnya jadi lambat dan segala macamnya. Jadi harus memantau tumbuh kembang anak setiap bulannya ya kepada petugas kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah pentingnya yang tadi 1000 hari pertama kehidupan. Nah, menjaga nutrisi anak di 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi jangan lupa pada ayah bunda tetap semangat untuk bersamai anak-anak kita ya, karena tadi anak itu sebenarnya adalah masa depan orang tuanya, dan secara keseluruhan kita lihat anak itu adalah masa depan gimana negara ini nanti ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi tidak hanya secara mikronya, secara makronya juga harus kita lihat bagaimana nantinya. Jadi masa depan anak itu di usia besarnya nanti tergantung bagaimana ibunya ngasih nutrisi pada saat kecil. Nah, itu sebesar itulah peran penting dari makanan itu. Jadi setiap ada masalah makan, dieksplor apa sih yang menjadi penyebabnya. Kalau ibunya udah stuck, jangan lupa konsul gitu ya. Oke dok, berarti ayah bunda memang masalah gizi ini bukan cuma masalah makan banyak aja pada anak, tapi juga harus dengan gizi yang tepat dan juga seimbang gitu ya dok ya. Oke, jadi kalau misalkan pada ayah bunda yang masih punya pertanyaan nih yang belum terjawab di sesi kita hari ini, itu bisa boleh langsung lanjut ke konsul sama Dr. Zikra Alfasani, spesialis anak. Untuk Dr. Zikra itu jadwal poliklinik anaknya di Resia Permata Bunda terus setiap hari Senin dan Rabu ya dok ya, mulai jam 7 malam sampai jam 9. Nah, jadi kalau misalnya masih ada keraguan di dalam hati ayah bunda, masih ada ragu nih masalah tumbuh kembang anak, pemberian makan anak, ataupun masalah apapun tentang si dedeknya, boleh langsung ke Dr. Zikra ya ayah bunda ya. Dan juga untuk giveaway kita hari ini, nanti ayah bunda yang beruntung untuk gratis konsultasi itu akan dihubungi langsung oleh tim kami dari Asia Permata Bunda. Dan rasanya tuh udah cukup lama kita membahas gizi ini ya dok ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Dr. Ulan Yulisia dan saya Dr. Zikra Alfasani, spesialis anak. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.